Nah, Safir, punten dong. Yes. BPJS, DKN, KIS gitu ya, kartu Ya. kayak kartu sehat gitu kan. Iya, sebetulnya kan kanker ini salah satu penyakit yang ditanggung biaya pengobatannya oleh pemerintah, Ya. termasuk deteksi dini, prosedur dan pengobatan. Namun memang tidak bisa semua di-cover. Jadi intinya adalah jika kita memiliki BPJS, JKN, KIS gitu, sebetulnya kita sakit nggak sakit bisa deteksi dini ya, Safir ya, Bisa supaya banget. Bisa. Bisa supaya banget. nggak Bisa banget. kegulung gitu loh. Bisa. Karena seringkali kadang-kadang orang tidak melakukan deteksi dini, tiba-tiba, lah stadiumnya udah diperiksa, ya ternyata udah lumayan parah seperti itu. Jadi manfaatkan yang baik. Dan kalau kita bicara BPJS itu sangat-sangat terjangkau lah. Sekali lagi, kalau kita ada dana lebih, nggak ada salahnya kita ambil lagi asuransi kesehatan lain di luar BPJS untuk berjaga-jaga. Nomor satu, pelayanannya bisa mungkin lebih cepat. Dan yang kedua, ada hal-hal yang tidak diganti oleh BPJS tapi diganti oleh si asuransi kesehatan swasta. Betul. Nah, lagi ya, saya mau bicara financial toxicity. Yes, toxicity. Iya. Jadi ini nih kan bahwa kita tahu nih salah satu risiko keuangan setelah terdiagnosa kanker adalah racun gitu ya, toksik buat keuangan kita. Silakan. Iya. Jadi Shahnaz, ada istilah namanya financial toxic atau financial toxicity. Jadi intinya itu adalah sebuah istilah dalam industri keuangan di mana seseorang itu dia sedang memelihara racun dalam dirinya, racun berupa sakit atau penyakit kritis, di mana kenapa disebut racun? Karena kondisi dia nomor satu, dia tidak punya investasi, dan nomor dua, kalau dia juga nggak punya asuransi kesehatan, udah nggak punya investasi, nggak punya asuransi kesehatan, maka penyakit kritis itu seperti racun, pelan-pelan kecil, tapi lama-lama begitu besar, boom! Dia itu akan menghabiskan semua keuangan dia. Kalau dia rajin belanja aset, dia mungkin masih bisa andalkan aset tersebut untuk dijual. Tapi kalau asetnya udah nggak bisa dijual lagi, dia bingung mau gimana lagi. Itulah dia financial toxicity. Jadi itu sebutan bagi sebuah kondisi di mana seseorang itu mungkin mengalami penyakit kritis yang mungkin dia tidak sadari, tapi dia tidak punya investasi dan dia tidak punya asuransi kesehatan. Siapa yang paling mungkin bisa mengalami ini, Safir? Satu, semua orang bisa, apalagi kalau dia terlalu pede dengan keadaan keuangan dia. Dia merasa bahwa karirnya bagus, Mas Safir saya nggak mungkin lah, saya ini sehat banget, saya rajin lari, saya rajin jogging, saya rajin olahraga gitu ya. Kemudian saya juga uangnya banyak gitu. Kalau ada apa-apa saya bisa bayar kok. PD seperti itu boleh gitu ya, tapi kurang tepat kalau kita letakkan pada konteks penyakit kritis. Penyakit kritis itu benar-benar mahal ya. Bahkan orang yang tabungan besar sekalipun, saya yakin mereka tidak suka ngeluarin uang buat rumah sakit. Betul. Jadi salah satu caranya Shahnaz adalah nomor satu adalah miliki asuransi kesehatan, dan yang kedua adalah punya investasi, dan yang ketiga adalah kita harus punya makanan kesehatan atau minuman kesehatan yang bisa menunjang kita untuk bisa menemani kita di saat-saat seperti itu. Betul. Nah, jadi kalau menurut Safir nih, kalau sudah terjadi finansial yang toksik seperti ini, bagaimana seseorang ini bisa meminimalisir sebuah kerugian? Jadi katakanlah, tadi Safir udah menyebutkan, misalnya saya pejuang kanker gitu, jadi saya mesti bertanggung jawab sebisa mungkin. Salah satunya yang Safir bilang, maksa dong, makan, nutrisinya yang bagus dong gitu ya, supaya pengobatannya lebih cepat, pengobatannya juga lebih mudah masuk karena nutrisinya juga bagus. Kebetulan kan emang juga Nutriken yang pertemukan kita di malam ini gitu ya, jadi Nutriken tuh sangat concern untuk urusan ini, karena jangan sampai dia malnutrisi pada saat dia mesti berjuang melawan kanker dengan tindakan medis begitu ya, sehingga akan tambah kegulung lagi, uangnya makin habis lagi, begitu kan Safir? Betul. Saya pikir peran makanan kesehatan dan minuman kesehatan ini sangat-sangat penting, Shahnaz, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga sama-sama tahu bahwa kadang-kadang pergaulan kita
itu begitu kita bilang ke teman kita, aduh aku sakit nih, maka muncul berbagai macam saran sih Anas ya. Kita mesti udah tahu ya, berbagai saran. Aduh bener deh, coba deh kamu minum ini, sayur yang digini, digini. Beberapa dari saran tersebut oke, beberapa nggak oke. Itu baru tentang saran tentang makanan dan minuman sih Anas. Saran kedua adalah pengobatan alternatif. Wah ini benar. Yang lucu kalau kita bicara pengobatan alternatif, aku nggak masalahin masalah tentang pengobatan alternatif itu, nanti ada orang pakar sendiri yang bisa bahas. Tapi seringkali kita tidak tahu mana pengobatan alternatif yang pas, mana yang tidak pas. Jadi kita nggak tahu mana yang cuma tipu-tipu. Kita juga nggak tahu gitu ya. Kita juga nggak tahu. Jadi saya selalu bilang gini, kamu ikut pengobatan alternatif atau tidak itu urusannya nanti aja. Tapi paling tidak kalau kita bicara ilmu kedokteran adalah ilmu di mana kepastiannya itu sudah ada. Ilmu di mana ilmiahnya itu sudah ada, sudah terbukti. Kita ikut ini saja, kita ikut ini saja. Kita tahu sih pasti ada keluarga yang ikut pengobatan alternatif ini deh, pasti oke ini itu, dan kalau semua diturutin nggak kelar-kelar sih, nggak kelar-kelar. Betul. Dan uangnya juga akhirnya jadi nggak masuk akal, jadi habisnya untuk itu gitu ya Safir ya. Nah ini Safir ini penting sekali untuk urusan. Safir pernah dengar ini nggak sandwich generation? Betul ya. Jadi seorang, jadi gini disebut sandwich generation adalah dia menanggung orang tua yang tinggal dengan dirinya dan dia punya pasangan dan dia punya buah hati. Jadi kayak generasi kejepit gitu, kayak sandwich begitu kan ya. Yang atas ngikut, yang bawah ngikut, dianya jadi kejepit. Nah, betul. Sakit pula di mana ini? Dia padahal yang money maker dia. Ini kalau dia sakit nggak punya duit, atas yo mati, bawah juga nggak ada harapan, mati juga masa depannya. Silakan bantuin. Sandwich generation adalah sebuah sebutan bagi mereka yang berada dalam posisi seperti daging sandwich. Jadi seperti kita tahu sandwich itu adalah roti ada atas bawah, ada daging di tengah-tengahnya. Intinya adalah kalau anak muda dia ibarat daging, dia harus membiayai keluarganya ke bawah seperti anaknya dan pasangannya, tapi dia juga membiayai keluarga ke atas. Kalau kita bicara keluarga ke atas, orang umumnya berpikir orang tua, ya betul. Tapi kadang-kadang ada kakak, ada adiknya, yang mungkin masih kuliah dan lain sebagainya. Dan saya selalu ditanya gini, kalau saya saat ini Pak menjadi dagingnya, saya harus membiayai itu semua. Mas Safir sarannya gimana? Kalau saya bilang, kalau saat ini kamu dapat dapat berkah untuk membiayai keluarga kamu, jangan mengeluh. Anggap saja itu ibarat balas jasa kamu kepada keluarga. Jangan mengeluh. Tugas kamu adalah cari cuan lebih banyak untuk bisa membiayai keluarga. Karena mungkin kita tidak selalu bisa cocok lah sama keluarga kita. Kadang-kadang orang tua kita nyebelin, kita nggak cocok sama orang tua kita. Kadang-kadang kita nggak cocok sama kakak adik. Tapi biasalah, keluarga pasti ada kayak gitu. Tapi masalah membiayai, anggap aja itu berkah gitu ya. Kita dapat tugas seperti itu. Tapi sekarang masalahnya adalah kalau misalnya kita sendiri sudah menjadi daging pada generasi sandwich dan kita sendiri juga kena kanker, ya apa yang harus kita lakukan seperti itu? Sekali lagi kondisinya, kita harus lihat lagi kondisi keuangan kita seperti apa, kemudian kita ngomong terus terang kepada keluarga kita bahwa kondisi saya sekarang kena ini loh. Saya mungkin tidak bisa terlalu banyak lagi memberikan support kepada kalian seperti itu, tapi fokusnya adalah mari kalian semua kita beri literasi keuangan atau pengetahuan keuangan, karena kadang-kadang si Anas, generasi sandwich itu terjadi kenapa? Karena si daging ini pintar dalam soal keuangan, rotinya ini nggak pintar dalam soal keuangan. Kalau anaknya belum bisa cari uang sendiri mungkin masih bisa dimengerti. Tapi kalau orang tuanya mungkin pernah punya penghasilan bagus tapi nggak bisa ngelola. Nah saatnya kita kasih pengetahuan keuangan buat orang tua. Nggak ada kata terlambat ya. Nggak ada kata terlambat. Sehingga apa? Sehingga kita bisa kasih pengertian ke orang tua bahwa kita sendiri mungkin kondisinya juga lagi susah sekarang, mohon pengertiannya, tapi tolong Anda sebagai orang tua juga bertanggung jawab soal keuangan. Ini loh literasi keuangan. Sering-sering dengerin IG live si Anas mungkin tentang keuangan seperti itu. Memang nggak mudah sih Anas, memang nggak mudah. Iya, ini kembali kalau mau cerdas literasi keuangan mesti follow
akunnya Safir Senduk Nah, ya. Iya benar. Nah, ini nih ada Mbak Ika Hamdan yes. nanya begini. Kadang bukan hanya jadi generasi sandwich, Safir, tapi Iya, generasi rantang katanya saking banyaknya. yang ditanggung. Iya, Udah bukan sandwich lagi yang saya urus, ini udah lapisannya saking banyaknya mesti dibiayai, jadi udah generasi rantang katanya begitu. iya, iya. Nomor satu sih Anas, nomor satu stop kebiasaan berbelanja barang untuk membuktikan bahwa karir kita bagus. Stop Oke, kebiasaan berbelanja barang untuk membuktikan penghasilan kita bagus. Stop kebiasaan berbelanja barang untuk membuktikan kita bisa kok bayar cicilannya gitu ya. betul, Stop betul. seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah pertimbangkan untuk mencari penghasilan tambahan. Jangan hanya fokus pada satu sumber penghasilan gitu ya. Karena si Anas banyak di antara kita yang lebih ngerti cara milih mobil yang bagus dibanding memilih investasi yang bagus. Kita Betul, nggak betul. emas, kita nggak ngerti kripto, kita nggak ngerti saham, tapi suruh pilih mobil bagus, jagonya setengah mati, suruh pilih sepeda bagus, jagonya setengah mati gitu ya. Betul, Kemudian betul. ketiga si Anas adalah kasih literasi atau pengetahuan keuangan kepada orang-orang yang kita tanggung. Apalagi kalau misalnya mereka masih usianya usia produktif, harusnya nggak sulit. Ya, iya, iya. Kadang-kadang gini sih Anas, kadang-kadang yang kita tanggung itu adalah usia produktif. Cuma Oh mungkin iya, iya. karena kita ngerasa sayang sama dia gitu ya. Oke sih memang, tapi kadang-kadang dia juga jadi malas seperti itu. Jadi kalau dia usia produktif lebih mudah kita ngasih pengetahuan keuangannya. Betul, Karena ada betul. challenge seperti itu. Betul. Nggak ngedidik juga sih kalau misalnya kita terus gitu ya support Betul, mereka begitu ya. betul, betul. Ini lucu banget loh Mbak Zikrullah bilang begini. Wahai sandwich generation, bekerja keras dan cerdaslah sampai kaya raya. Hingga tetangga mengira kalau Anda sedang ngepet. Gue deh yang jagain lilinnya deh Mbak. Oke, Kalau oke. goyang, kalau goyang ada bunyi kayak begitu lucu banget sih Safir. Iya, iya, lucu. Jadi kita nyalain lilin terus kita yang jagain supaya kalau goyang-goyang ditiup. Ingat nggak zaman film kita kecil dulu kan begitu Iya, iya, ya. ingat. Oke, lagi. Kita udah selesai nih ngomongin si sandwich generation. Sekarang kita Iya. ngomongin pejuang kanker. Udah selesai pengobatan, bangkrut, habis semuanya. Mau Iya. mulai kerja masih belum bisa. Badan belum kuat digenjot Ya. kayak waktu dulu sebelum sakit. Nah gimana nih caranya? Si Anas, kalau kita betul-betul mempelajari perkembangan dunia ini, perkembangan teknologi, saat ini ada banyak sekali penghasilan yang bisa didapatkan dari rumah. Ya, bahkan kita bisa bahasa Inggris sekalipun ada banyak sekali peluang-peluang jasa terjemahan yang bisa kita lakukan. Si Anas, aku mau kasih tahu sedikit, Indonesia kita adalah negara berkembang. Kita kemarin sempat digolongkan negara maju tapi dikembalikan lagi ke negara berkembang. Enaknya sebuah negara berkembang, si Anas, adalah sektor informalnya itu besar. Apa maksudnya sektor informal? Jadi biasanya dalam sebuah negara, si Anas, itu ada yang namanya pekerjaan sektor formal dan non formal. Jadi kalau formal itu adalah pekerjaan di mana kita harus lapor lah segala macam, pajaknya jelas segala macam. Non formal atau informal adalah pekerjaan di mana dia tidak terdaftar, mungkin dia tidak terdaftar di negara, tapi kita bisa dapat uang dari situ, dapat penghasilan dari situ. Soal pajak mungkin karena tidak terdaftar mungkin dan penghasilannya masih di bawah angka tertentu dalam setahun, bebas dari pajak. Nah, aku selalu bilang bahwa Indonesia adalah negara di mana sektor non formalnya besar. Ibaratnya kalau Anda tidak punya uang sekalipun, Anda bisa pergi ke minimarket terdekat, Anda markirin mobil pun dapat duit. Ibaratnya seperti itu ya. Ibaratnya seperti itu. Ya, di Singapura sih Anas, di Singapura kamu nggak ada uang, kamu tidak bisa begitu saja pergi ke parkiran kamu parkirin, nggak bisa. Kamu suruh lapor segala macam gitu ya. Jadi negara berkembang adalah biasanya negara dengan sektor non formal besar. Itulah kenapa ketika terjadi pandemi, negara berkembang atau negara yang non formalnya besar itu paling mudah survive. Kenapa? Karena begitu pandemi tiba-tiba muncul profesi kreatif lah, ini itu
gimana kalau negara maju ketika terjadi pandemi dia bingung kenapa? Karena orang di situ terbiasa sektornya sektor formal. Jadi mereka harus betul-betul mengandalkan simpanan uang milik negara untuk membiayai itu. Sementara pada negara berkembang, APBN-nya mungkin nggak besar, tapi kreativitas orangnya luar biasa karena sektor non formalnya besar. Nah, sama seperti sekarang, kalau misalnya kita fisiknya udah nggak kuat pergi kerja segala macam, ada banyak sekali bisnis yang bisa dilakukan bahkan dari rumah. Ada dua macam, kita bisa jual barang atau jual jasa. Untuk jual jasa, misalnya ada banyak sekali website jasa freelance di mana kliennya bisa dari seluruh dunia. Kita nggak kenal sama dia, dia nggak kenal sama kita. Jadi sekarang ada banyak sekali marketplace untuk kita bisa jual jasa kita ke seluruh dunia dan kita bisa dapat penghasilan start from $5. $5 dirupiahkan itu lumayan sampai tidak terbatas. Jadi sekali lagi tidak harus pekerjaan fisik. Kuncinya satu, Shanas, kita tetap kreatif, kita tetap ikuti perkembangan, sering-sering lihat IG Live karena biasanya di masa digital seperti sekarang banyak banget pengetahuan yang bisa kita dapatkan gratis, Shanas. Gratis. Setuju. Nah, jadi sebetulnya kesimpulannya bahwa dia tetap mesti berkarya, dia tetap mesti bekerja supaya dia meraih lagi rasa kepercayaan diri bahwa masih berguna, begitu ya. Jangan selalu Safir sebetulnya dari sisi ngomongin keuangan, akan tetapi misinya tuh sama. Bagaimana seseorang self-esteem, harga dirinya tetap ada karena keuangannya menjadi sehat. Yang pertama itu. Di awal udah dikelola sedemikian rupa, jangan lupa memiliki asuransi karena asuransi seperti layaknya payung dan safety belt. Dan jangan lupa asuransi itu juga layaknya seperti memberikan warisan kepada buah hati kita. Aku tuh mikirnya gitu loh, Safir. Karena apa? Kalau kita ngasih warisan rumah, kadang kita belum mati, anak-anak tuh pada berantem loh, Safir. Bener nggak sih gitu ya? Sampai, loh, kan kalian itu kan bukan yang nyari duit ya. Kan banyak tuh keluarga yang pecah karena urusannya warisan, Safir. Itu sih cerita kuno gitu ya. Nah, tapi memiliki asuransi itu bisa loh. Seperti layaknya memberikan warisan sampai anak nggak usah pakai berantem. Begitu kan ya. Dan apabila kalau misalnya memang kayak Safir, Gilang, saya itu punya pohon keluarga yang orang tuanya terdeteksi meninggal karena kanker, itu pasti punya gitu loh supaya jangan ada keributan. Nah, ini ada bagus pertanyaan dari Mbak Undoang. Kak Safir, apakah tabungan berjangka itu adalah salah satu pilihan tepat nih buat saya? Karena level karyawan perusahaan swasta supaya jaga-jaga nggak kena masalah waktu sakit. Iya. Ya, tabungan berjangka, Shanas, itu adalah produk investasi dari perbankan di mana produknya berupa produk tabungan biasa. Hanya bedanya adalah kalau tabungan biasa itu ada kartu ATM dan kita bisa akses uang kita kapanpun. Pada tabungan berjangka, Shanas, uang kita itu dikunci selama jangka waktu tertentu dan kita harus menyisihkan uang ke situ selama jangka waktu tertentu. Contoh, misalnya kita tabungan berjangka, katakan 4 tahun. Maka setiap bulan selama 4 tahun, kita harus sisihkan uang ke situ, dan selama 4 tahun uang itu nggak boleh diambil. Dan biasanya bunganya lebih besar daripada tabungan biasa yang kita bisa akses sehari-hari. Nah, apakah tepat atau tidak? Saat ini tabungan berjangka memberikan suku bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa, tabungan yang bisa diakses ya. Masalah tepat atau tidak tergantung kita oke atau tidak dengan suku bunganya saat ini ya. Tapi saya selalu bilang bahwa kalau Anda tidak pernah investasi sama sekali, daripada nggak ada sama sekali tabungan berjangka, bisa jadi start awal yang baik karena pada tabungan berjangka kita belajar menyisihkan uang secara rutin. Betul. Nah, jadi sekali lagi Safir buat semuanya jangan takut ya, ini yang telat-telat nonton nggak apa-apa. Nanti nonton di IGTV-nya aja ya, nonton ulang karena memang informasinya menjadi sangat padat dan penting sekali. Supaya apa? Begini loh, teman-teman perjuangan ini kan kalau misalnya kita lihat Anda yang sedang berjuang ya, teman-teman yang lagi berjuang dengan kankernya, saya tahu banget Anda sendiri itu belum menyelesaikan level emosinya, sudahlah pusing, terus merasa nggak enak hati,
kalau mesti nyusahin orang, kan begitu ya, Iya, gitu loh. betul, Nah, betul. jadi hal seperti ini nih perlu informasi yang tepat. Jika Anda belum sakit, jangan sampai akhirnya jika sakit Anda tidak siap. Itu sebabnya kami ingin mendorong Anda untuk menyiapkan semua. Jika saat ini Anda sudah mengalami proses pengobatan untuk kanker, jangan kecil hati, semangat. Dan kalau misalnya ngikutin nih step-stepnya Safir, mudah-mudahan semua tertangani dengan baik. Ketika Anda sudah selesai pengobatan, semuanya udah habis untuk pengobatan, katakanlah udah bangkrut begitu ya, apa yang mesti dilakukan sementara badan belum kuat banget untuk balik kerja? Safir pun sudah memberikan ide yang sangat baik. Bekerja itu nggak selalu fisik, menghasilkan uang itu juga bisa hanya otak yang kerja, yang penting kreatif gitu ya, dan itu bisa masih dilakukan di rumah. Karena kan sebelum ulang tahun yang ke-5 sebagai penyintas belum bisa aman nih Safir. Masih turun naik nih, karena kan menjadi penyintas kalau udah selesai 5 tahun dibilang clean semuanya gitu ya. Betul. Nah, jadi mana yang lebih penting, asuransi atau dana darurat? Sekali lagi, dua-duanya sama pentingnya. Asuransi bisa diambil, dana darurat tidak lama bisa terkumpul pasti. Oke. Jenis investasi apa yang cocok untuk mempersiapkan dana kesehatan? Asuransi ya, walaupun saya tidak bilang asuransi itu adalah sebuah investasi gitu ya, tapi kalau kita mau berinvestasi ada banyak sekali alternatif, mulai dari emas, reksadana, ada saham, ada aset kripto. Ya sekarang ada banyak sekali pilihan. Saya tidak bisa bilang mana yang paling tepat karena setiap orang profilnya beda. Ada orang Syahnas yang kalau saya bilang saham itu senang banget, tapi orang lain bilang nggak suka, terlalu beresiko. Sebaliknya ada orang yang saya bilang emas tuh senang banget, yang lain bilang emas terlalu kecil hasilnya, mending ini mending itu dan lain sebagainya. Jadi semua tergantung profil masing-masing, dan kalau perlu kita bisa bikin IG live khusus untuk membahas investasi seperti ini. Betul. Ingat ya semuanya, emas bukan perhiasan. Beda lagi nih ceritanya. Karena kalau perhiasan, kita beli perhiasan walaupun ini bentuknya emas atau platinum, emas putih, kita ngejualnya udah beda lagi. Begitu kan ya Safir ya? Betul. Jadi yang diomongin tuh emas batangan. Emas batangan. Karena kalau emas perhiasan udah jelas pasti dipakai itu. Itu untuk konsumtif itu. Dan kalau dijual memang kepotong banyak karena ada ongkos pembuatan segala macam gitu ya, percuma. Betul. Oke sayangku, kalau begitu yuk kita berpesan, kasih pesan yang kuat Safir buat semuanya. Silakan. Oke. Jadi yang paling penting dalam keuangan itu adalah nomor 1, miliki mindset bahwa kemapanan seseorang tidak diukur dari gaji atau penghasilan bulanan yang besar. Nomor 2, kemapanan seseorang juga tidak diukur dari banyaknya barang-barang dalam rumah yang dia beli, mahalnya barang-barang dalam rumah yang dia miliki ya. Kendaraan Anda, rumah Anda, tas mahal yang Anda punya, nggak diukur dari situ, Syahnas. Tapi kemapanan seseorang diukur dari sesuatu yang justru tidak terlihat. Apa itu? Investasi. Nah, bicara investasi, Syahnas, ada banyak sekali pilihannya. Kita tidak cukup bahas investasi itu ya, mulai dari emas, saham, reksadana, aset kripto, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali pilihannya. Tapi pastikan hidup Anda, kalau punya penghasilan, fokus di investasi, bukan fokus di belanja barang. Dan jangan lupa investasi itu harus dilindungi dengan asuransi untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu musibah atau penyakit kritis, ya kita nggak perlu ambil uang dari investasi kita. Kalau kita merasa bahwa Pak Safir saya nggak pernah sakit, saya nggak pernah didiagnosa ini itu dan lain sebagainya, perlu nggak ambil asuransi kesehatan? Saya bilang, oh bagus, justru saatnya Anda harus pergi ke perusahaan asuransi untuk ambil asuransi kesehatan. Kenapa? Karena kalau Anda sudah pernah ketahuan sakit atau penyakit kronis, kemungkinan Anda akan diterima. Jadi kalau Anda belum pernah kena, harus disyukuri, saatnya pergi ke perusahaan asuransi untuk dapat asuransi kesehatan. Kemudian berikutnya juga adalah miliki juga pengetahuan untuk mendapatkan penghasilan dari rumah. Syahnas, pandemi ini membuat transformasi digital itu maju 5 tahun lebih cepat. Dulu orang nggak kepikir meeting pakai Zoom, sekarang orang meeting pakai Zoom. Saya bahkan nggak kepikir namanya webinar, sebelumnya nggak kepikir sama sekali. Itu ada pandemi, ada yang namanya webinar dan lain sebagainya, dan kayaknya malah jadi lebih efisien. Dan kalau kita menolak teknologi, maka kita akan juga menolak peluang penghasilan yang mungkin bisa didapatkan hanya dari online. Online membuat kita
bisa dapat penghasilan dari rumah, Shanas. Dan kalau kita terus menambah ide-ide kita dengan mau belajar, saya pikir penghasilan bisa akan terus didapat walaupun kita kerja dari rumah, walaupun kita sudah kena sakit, kita tidak bisa beraktivitas fisik, tapi kita bisa tetap dapat penghasilan dari rumah, Shanas. Hebat, luar biasa. Penutup pakai pertanyaan ya dari Mary Tanu Wijaya 29. Yes. Mas Safir, tolongin dong, asuransi yang buat sakit kanker itu ada nggak sih? Ada dong, ada banget. Sekali lagi datang ke perusahaan asuransi ada dua macam. Kita bisa beli asuransi jiwa yang ditempel dengan manfaat kesehatan, atau kita bisa beli asuransi kesehatan yang berjalan, yang berdiri sendiri, ya. Dan mereka biasanya kita bisa mengambil namanya manfaat tambahan, yaitu manfaat penyakit kritis. Jadi pastikan Anda minta tambahan manfaat penyakit kritis, tidak melulu hanya manfaat penggantian kamar rumah sakit, tapi manfaat penyakit kritis. Pastikan, dan biasanya nanti satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lainnya ada beda-beda. Kalau kita menanggung sampai 30 penyakit kritis, ada 40, ada yang hanya 20. Kita harus window shopping sendiri, Shanas. Seperti itu. Ada, monggo silakan dicari. Ya, oke. Sip. Aduh, bagus banget ini. Jadi Safir, sekali lagi terima kasih banyak ya. Ini adalah semangat yang luar biasa dari seseorang yang paham sekali bagaimana menyehatkan keuangan keluarga. Dan ini menjadi sebuah kayak oase gitu ya kan kalau misalnya kita bisa ngomong kalau kita nggak ngalamin. Tetapi kalau kita ngalamin atau kita melihat orang yang mengalami, kita tuh ada punya empati dan tahu bagaimana mesti bertindak. Safir adalah buah hati yang orang tuanya meninggal karena kanker di tahun 80-an. Di saat itu pengobatan nggak secanggih sekarang. Betul ya, Safir ya? Betul. Nah, ibuku meninggal tahun 91. Itu aja aku rasa belum secanggih sekarang. Nah, teknologi sekarang sudah canggih gitu ya untuk semua sahabat perjuangan. Dengan begitu artinya periksa yuk, karena deteksi dini akan membantu keuangan Anda sehat. Kalau misalnya udah keburu sakit gimana, Nas? Makan yang betul yuk, gitu loh. Karena dengan nutrisi yang baik akan mempercepat proses dari penyembuhan kita. Setuju ya Safir ya? Kalau lagi makan, kan aku tahu ya kalau habis kemo, radiasi, ini mulut kayak sariawan semuanya. Makan aja udah kayak nelen gajah, susah banget. Yeah. Minum Nutriken yuk gitu loh. Karena apa? Itu dengan takaran tertentu langsung bisa menggantikan satu porsi makan kita loh, gitu ya. Kalau misalnya mesti minum yang kayak apa? Ada 2 varian rasa. Ada stroberi, ada jeruk biar nggak bosan. Kalau minum Nutriken juga nggak usah anget-anget. Itu udah zaman dulu banget. Mesti kan gitu kita kalau sama nenek kita gitu ya. Minum susu mesti panas, sampai lidahnya lodoh. Itu zaman dulu banget. Ya nggak sih? Sekarang minum dingin enak, bikin ice cream enak. Yang penting tuh nutrisi mesti masuk. Supaya apa? Supaya kuat badannya mau maju ke medan perang gitu ya. Supaya biayanya nggak tambah gede nih. Nanti ada aja yang mesti dikerjain begitu ya. Ayo, jadi mesti kuatin dirinya. Pun kalau misalnya udah habis-habisan semuanya, masih ada jalan kok. Kalau dikasih kesempatan hidup yang kedua, artinya juga Tuhan tidak akan mungkin mematikan rezeki kita. Nah, artinya kan udah pengalaman tuh kejadian kemarin kan, mesti jadi pelajaran. Apa nih pembelajaran yang mesti dilakukan untuk finansial? Apa nih kita mesti lebih cerdas seperti apa? Langsung Safir tadi udah memberikan semuanya. Oke, jadi tetap jaga kesehatan ya sahabat-sahabat perjuangan semuanya. Jangan lupa penuhi kebutuhan nutrisinya dan selalu dalam kondisi fit. Salah satunya dengan Nutriken. Nutrisi tepat pasien kanker yang tinggi energi dan protein, mengandung BCAA, omega 3 dan kaya antioksidan serta sumber serat. Tersedia seperti yang saya bilang 2 varian rasa jeruk dan stroberi dan sebentar lagi ada rasa pisang. Safir sehat ya, pokoknya sehat terus. Kamu juga mesti periksa ya, mesti periksa loh. Sakit nggak sakit kamu mesti periksa. Jangan sampai gue dapat berita ada apa-apa gue nangis Safir. Nanti nggak ada yang nasehatin lagi orang Indonesia kalau kamu nggak ada. Sekali lagi terima kasih, salam buat keluarga dan untuk semuanya pejuang kanker jangan lupa
ada 8M Safir sekarang, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, kemudian menghindari makan bersama dengan orang yang bukan serumah, menghindari penundaan terapi, dan memilih nutrisi harian yang tepat dengan Nutriken. Saya Syahnas Haq. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dasafi. Bye.